Ini kan banyak logika-logika yang berkembang ya, bahwa kalau untuk maju sebagai kepala daerah ya, itu harus menyiapkan sekian miliar. Ya, kalau untuk Pekanbaru itu sering disebut pasarannya minimal 20 miliar. Ya, kalau rata-rata 30 miliar lah, itu aman. Saya pikir kalau cara berpikirnya seperti itu jadi gawat. Ya, jadi rusak. Ya. Kenapa? Ya. Dari mana datangnya angka 30 miliar itu? Ya, karena hitungan kasarnya itu pemilih Pekanbaru kan sekitar 700.000. Ya, katakanlah yang akan memilih benar itu 600.000. Diambil separuhnya 300.000, ya, dikalikan dengan 100.000. 100.000 itu, nah itulah kalau bahasa sekarang tuh siraman-siraman itu. 100.000 dikali 300.000 itu kan 30 miliar. Jadi asumsinya separuh itu harus disiram tuh. Wah, kalau kayak gitu angka 30 miliar itu dibagi dengan 5 tahun dibagi 12 bulan. Berarti 30 miliar itu dibagi dengan 60 bulan. Ya. Itu kan 0,5 miliar per bulan. 500 juta per bulan harus dikumpulkan supaya dalam 5 tahun bisa akan mengganti yang 30 miliar itu. Ya, baik lagi. Wah, itu dari mana datangnya tuh, saya pikir. Ya. Jadi kalau seperti itu logikanya, seorang kepala daerah maju, ya, menyiapkan uang 30 miliar di Pekanbaru ini, kemudian dia nanti akan bertungkus lumus pula mengganti 500 juta per bulan. Wah, itu nggak kebayang oleh saya tuh. Ya. Mungkin kalau seorang wali kota bisa hemat-hemat dia dari gajinya, dari tunjangan-tunjangan yang lain-lain. Ya, katakanlah 100 juta lah per bulan. Yang 400 juta lagi, dia dari mana dia dapatkan itu? Kalau nggak, ya mohon maaf ya, dari fee proyek kan, atau dari ya apa restoran-restoran yang lain-lain itu. Nah, saya nggak mau terjebak dalam hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Yomek. Alhamdulillah, kita kembali podcast kali ini bersama Bapak Dr. Muhammad Iksan. Ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Baik Pak Dokter, ini kontestasi di Wali Kota Pekanbaru ya. Kayaknya Pak Dokter cukup berjuang bertungkus lumus. tapi teman-teman kan seperjuangan Pak Dokter juga terus malah tambah banyak ininya yang bersimpati sama Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter di Sobat Yomek ini butuh juga profil sedikit lah Pak Dokter. Oh ya. Ya, silakan Pak Dokter. Oh ya. Jadi saya lahir di Selat Panjang, ya, tahun 71 dari ibu, ya, itu asal Kampar. Oh ya, Kampar, Bangkinang. Ya. Tapi dari nenek udah merantau ke Selat Panjang. Kalau bapak dari Sulawesi Barat, ya, sekarang, ya, dari Majene, Bugis Mandar. Saya besar di Dumai sampai SMA, kemudian melanjutkan kuliah saya di ITB Bandung, jurusan Teknik Sipil, kemudian kuliah di Amerika, melanjutkan S2 dan S3, ya, di Teknik Sipil juga. Dari linear ya? Ya, Teknik Sipil, alhamdulillah. Dokter saya di bidang Teknik Sipil di Utah State di Amerika. Kemudian pulang ya, tahun 2000 jadi dosen UNRI. Sampai sekarang masih dosen UNRI meskipun bukan PNS. Dulu sempat PNS pertama dulu. Ya, di samping dosen saya jadi konsultan tenaga ahli di bidang infrastruktur, di bidang perkotaan, ya, juga bantu di pemerintah daerah di perencanaan kebijakan. Ya, itu ya, sedikit banyak. Mungkin sedikit lah Pak Dokter soal
perjuangan lah Pak Dokter. Jatuh bangun lah menuju Iya. ke Ya. fase ini gimana Pak Dokter? Iya. Jadi ini sebetulnya kan masih fase awal sebetulnya ya. Fase awal artinya fase di mana partai-partai itu menyiapkan calonnya. Betul. Ya, kalau saya kan sudah beberapa waktu yang lalu sudah mulai sosialisasi. Ya. Ya, kebetulan PKS ya itu menetapkan beberapa bakal calon untuk diminta untuk sosialisasi ya. Betul. Saya sosialisasi aja ya. Alhamdulillah cukup baik respon masyarakat ya. Jadi ya yang penting kita jalan aja. Betul. Dan memang keputusan yang terakhir ini itu kan PKS mencalonkan pasangan yang lain. Ya, betul. Ya dengan beberapa pertimbangan macam-macam lah. Ya. Ya, saya kira itu biasa ya di dalam kontestasi ini. Ya saya pun ya karena harapan-harapan dari masyarakat banyak ya seperti yang sudah saya sampaikan dalam 8 poin itu. Ya artinya kita melihat ini peluang untuk bisa membenahi Pekanbaru ya, memperbaiki Pekanbaru. Dan pencalonan ini kan yang diusung oleh partai ini kan masih dini ya, masih awal ya, masih ada lebih dari 1 bulan lagi untuk proses pencalonan itu. Ya saya kira saya berproses aja. Betul. Ya seperti apa endingnya ya itu kita ikuti ya, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik lah untuk itu. Insya Allah. Ya. Soal ini Pak Dokter, ini kan kenapa Pak Dokter benar-benar ingin jadi Pekanbaru 1 Pak Dokter? Melihat Pekanbaru yang dibiarkan sepertinya. Iya, saya kadang-kadang rasanya hampir nangis ya. Iya. Kalau lihat kondisi Pekanbaru ya seperti ini. Karena saya di samping mengamati, saya juga praktisi. Ya, saya juga merencanakan kebijakan ya, bahkan merencanakan hal yang teknis ya, termasuk merencanakan master plan pengendalian banjir ya beberapa tahun yang lalu. Jadi saya lihat ini memang untuk maju ini effortnya besar. Ya, pengorbanannya besar, sangat besar. Ya, mulai dari ya katalah materi ya, sosialisasi untuk lain-lain. Kemudian secara fisik juga ya terkuras ya. Waktu ya, emosi juga. Betul. Yang dikocok-kocok kita dengan emosi, dengan antara harapan dan kenyataan ya, permintaan masyarakat yang tidak semuanya bisa kita penuhi. Ya, bahkan baru tahap sosialisasi nih ya, belum tahap kita implementasinya ya. Jadi harapan masyarakat besar ya. Tapi saya kira itu tantangan untuk menjadi pemimpin ya, untuk menjadi katakanlah Pekanbaru 1 ya. Dan menurut saya itu masih jauh lebih ringan daripada apa yang dirasakan oleh masyarakat. Betul ya. Jadi kita lihat banjir nih seperti nggak selesai gitu, dibiarkan 20 tahun ya kayaknya. Iya, dalam waktu yang lama ya. Sampah gitu ya, masih tetap aja berserakan ya, menumpuk-numpuk ya. Kemudian jalan kita ya berlubang ya hampir di banyak tempat ya. Persoalan-persoalan yang lain lah ya. Jadi saya kira itu perlu penanganan yang serius ya, tapi memang tidak mudah ya, tidak mudah ya, karena dari upaya untuk mendapatkan dukungan partai saja ya, itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Banyak sekali permasalahannya, tapi saya kira ini harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat ya. Pembelajaran artinya jangan sampai pilkada ini ya, atau pemilihan kepala daerah ini itu menjadi hal yang tidak bisa diambil pelajaran oleh masyarakat. Nah, tadi ini kan banyak logika-logika yang berkembang ya, bahwa kalau untuk maju sebagai kepala daerah
ya, itu harus menyiapkan sekian miliar miliar. Ya, kalau untuk Pekanbaru itu sering disebut pasarannya minimal 20 miliar. Ya, kalau rata-rata 30 miliar lah, itu aman. Saya pikir kalau cara berpikirnya seperti itu jadi gawat. Ya, jadi rusak. Ya. Kenapa? Ya. Dari mana datangnya angka 30 miliar itu? Ya, karena hitungan kasarnya itu pemilih Pekanbaru kan sekitar 700.000. Ya, katakanlah yang akan memilih benar tuh 600.000. Diambil separuhnya 300.000, ya, dikalikan dengan 100.000. 100.000 tuh, nah itulah kalau bahasa sekarang tuh siraman-siraman itu. 100.000 dikali 300.000 itu kan 30 miliar. Jadi asumsinya separuh itu harus disiram tuh. Wah, kalau kayak gitu angka 30 miliar itu dibagi dengan 5 tahun dibagi 12 bulan. Berarti 30 miliar itu dibagi dengan 60 bulan. Ya. Itu kan setengah miliar per bulan. 500 juta per bulan harus dikumpulkan supaya dalam 5 tahun bisa akan mengganti yang 30 miliar itu. Ya, baik lagi. Wah, itu dari mana datangnya tuh, saya pikir. Ya. Jadi kalau seperti itu logikanya seorang kepala daerah maju, ya, menyiapkan uang 30 miliar di Pekanbaru ini, kemudian dia nanti akan bertungkus lumus pula mengganti 500 juta per bulan. Wah, itu nggak kebayang oleh saya tuh. Ya. Mungkin kalau seorang wali kota bisa hemat-hemat dia dari gajinya, dari hitungan-hitungan yang lain-lain. Ya, katakanlah 100 juta lah per bulan. Yang 400 juta lagi dia dari mana dia dapatkan itu? Kalau enggak, ya mohon maaf ya, dari fee proyek kan, atau dari ya apa setoran-setoran yang lain-lain itu. Nah, saya nggak mau terjebak dalam hal itu. Ya, nggak mau terjebak karena apa? Ya karena repot tuh. Betul. Ya dari awal kita sudah repot, dari awal kita sudah tersandera. Ya kalau logika itu yang dipakai. Ya, makanya saya tidak mau terjebak dalam logika itu. Ya kita mau, ya memang untuk pilkada ini kita harus menyiapkan dana, ya, untuk sosialisasi, untuk saksi, untuk relawan-relawan yang bergerak, ya, untuk struktur partai mungkin yang menggerakkan struktur partainya, ya. Tapi bukan dengan hitungan yang tadi, tapi dengan hitungan operasional, ya, yang real, ya. Dan jangan lupa bahwa Pekanbaru ini kan masyarakatnya lebih banyak yang rasional, ya, yang rasional. Belum lagi semangat perubahan yang ada di masyarakat. Saya alhamdulillah setiap kali saya sosialisasi di media sosial, dia berpendidikan ya. Iya, itu tanggapan masyarakat ya itu positif ya, dan saya yakin ya dengan itu ya, dan saya melihat gelombang ini ya itu harus bisa dimanfaatkan untuk kita bisa membuat lompatan, katakanlah orang bilang tuh quantum leap itu ya, ya itu jangan kita terjebak kepada hal itu, karena kalau kita terjebak dalam hitungan yang tadi ya, itu selamanya daerah kita khususnya Pekanbaru ya akan terjerumus ke dalam lubang yang sama. Nanti ketika seorang pemimpin terpilih, dia akan tidak peduli lagi tuh, ya, tidak peduli lagi dengan infrastruktur, dengan apa teriak-teriakan masyarakat. Dia hanya memikirkan ya bagaimana dia bisa mengembalikan modal ya yang dia pinjam atau dari sponsor atau mungkin dari uangnya sendiri. Minimal kita mencoba mengedukasi lah. Iya, dan itu kesempatannya ada di pemilihan sekarang, ya, ada di pilkada. Nah, saya berusaha untuk itu, ya, dengan semangat itu. Ya, kalau masyarakat ya yakin dengan perubahan ini, dengan perbaikan ini, maka insya Allah kita bisa mengatasi halangan itu,
Dan ini menjadi presiden yang baik. Tanya. Baik, kira-kira apa yang bisa membuat masyarakat itu yakin dengan Pak Dokter ini, Pak Dokter, di Pekanbaru 1? Ya. Jadi persoalan yang mendasar di Pekanbaru ini kan pertama infrastruktur. Infrastruktur ada jalan, ada masalah banjir, ada masalah kemacetan lalu lintas. Ya, ini yang sudah semakin berkembang nih sekarang kemacetannya. Kemudian sampah ya, sampah. Kemudian masalah parkir liar, ya. Kemudian juga masalah sarana pendidikan, ya, kecukupan sekolah, ya. Masyarakat masih sibuk nih setiap kali tahun ajaran baru, itu susah cari sekolah. Ya. Kemudian masalah tenaga kerja, ya. Orang susah kerja, banyak pengangguran, ya. Masalah ekonomi lah, ya. Nah, jadi persoalan mendasar itu, ya, itu harus menjadi isu kampanye, ya, isu program, ya. Jadi seharusnya pilkada ini itu menjadi ajang kontestasi adu ide, gagasan dan program, ya. Jadi bukan adu siapa yang sanggup membayar mahar partai, bukan adu siapa yang sanggup menyiram masyarakat, siapa yang paling mampu. Nah, itu harus diubah, ya, harus diubah. Mindset itu harus diubah. Kenapa? Permasalahan masyarakat ini, ya, memang ada permasalahan ekonomi, tapi kalau diselesaikan dengan siraman 100.000, 200.000 itu, ya, itu sampai berapa betul lah itu. Paling belanja seminggu itu, ya, atau belanja beberapa hari saja, ya. Tapi setelah itu, ya, masyarakat ini dibodohkan, ya, ditelantarkan, ya, karena setelah itu goodbye, ya. Nah, saya berusaha meyakinkan itu, ya, masyarakat, ya, dengan pengalaman yang saya miliki. Dengan program-program yang saya rencanakan, ya, kita bisa hitung, ya, kita bisa hitung berapa kebutuhan perbaikan jalan, ya, berapa kebutuhan perbaikan drainase untuk mengatasi banjir di Pekanbaru ini, ya, bagaimana mengelola sampah itu, ya, supaya retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat itu sesuai dengan pelayanan yang diberikan, ya. Nah, meyakinkan masyarakat tentang bagaimana program itu bisa jalan, ya, dan bisa dilaksanakan oleh, ya, orang yang benar dengan cara yang benar, ya, dan memahamkan bahwa itu bisa dilaksanakan. Ya, kita hanya sampai kepada tahap itu saja, ya. Masyarakat yang menilai, ya. Silakan dicek track record calon pemimpinnya, ya, siapa saja, apa yang telah dilakukannya, seperti apa cara dia berpikir, cara dia menyelesaikan masalah, ya, lihat keluarganya, lihat lingkungannya, lihat temannya, ya. Nah, itu yang berusaha kita yakinkan dengan masyarakat, ya, bukan dengan, ya, iming-iming, wah, nanti kalau si Anu jadi wali kota, ya, kita dapat bagian ini nih, ya, dapat amplopnya, dapat sembakonya, ambulan, ya, macam-macam lah, ya, dapat hadiah-hadiah macam-macam. Nah, kita harus merubah itu, ya, betul, ya. Dan itu perjuangan sebetulnya bukan hanya perjuangan retoriksan, ya, tapi perjuangan masyarakat yang ingin daerahnya ini menjadi baik, dibangun, dikelola dengan cara yang baik, ya, dan itu nanti menjadi awal daripada sebuah pengelolaan pemerintahan yang baik dan terus nanti seperti itu. Kita mulai dari Pekanbaru, Riau mudah-mudahan bisa juga. Akhirnya nanti Indonesia ini, ya, kan awalnya kan dari daerah-daerah, betul, ya. Kalau daerah-daerah pilkadanya tidak beres, ya, dengan yang kita sebutkan tadi, tawaran-tawaran yang, ya, menggiurkan di awalnya, ya, itu nanti, ya, ke tingkat nasional, ke pemilu tahun depan, itu kita akan menempuh jalan yang sama. Dan, ya, kalau itu, ya, apa yang terjadi, ya, dengan daerah kita, dengan negara kita. Nah, saya tidak mau itu, ya. Biarlah saya menantang arus, ya,
Tapi kita tunjukkan bahwa ya kita punya niat yang benar. Seperti apa jadinya ini, ya kita jalani aja. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya semuanya kehendak Allah Taala. Ya. Pak Dokter, kabarnya nih Pak Dokter, Pekanbaru ini nggak ada blueprint gitu. Jadi apa kira-kira Pak Dokter? Nggak ada blueprint, jadi gimana? Kita lihat lah. Nggak, kalau blueprint itu ada sih. Ada. Ya, ada. Ya, jadi kalau blueprint itu kan di pemerintah itu namanya kalau yang 20 tahun RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 tahun. Kota Pekanbaru itu sedang disusun sekarang. Nasional juga disusun, provinsi sedang disusun. Ya, saya juga ikut bantu yang di provinsi. Kemudian dalam 5 tahun itu ada. Ya, setiap 5 tahun kepala daerah terpilih itu ada rencana pembangunan jangka menengah RPJM 5 tahun. Nah, itu blueprint semua itu. Ya. Blueprintnya ada, perencanaannya ada. Ya. Cuma masalahnya itu adalah di dalam tataran pelaksanaan implementasi. Realisasinya. Nah, ini yang seperti apa nih? Karena kan kan bisa saja tuh, ya perencanaan itu ya disesuaikan ya dengan kehendak atau dengan visi masing-masing kepala daerah. Ya, belum lagi dia punya ya apa namanya rencana-rencana dia sendiri ya, rekom-rekom belum rekom ya, belum lagi dari dewan nanti kan, pokir-pokir ya. Nah itu harus firm ya, harus tegas kepala daerahnya terhadap visi misi, terhadap perencanaan yang memang berpihak kepada kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Ya, betul. Nah, ini yang seringkali tidak klop ya, meskipun ada blueprint, meskipun ada perencanaan jangka menengah, jangka panjang, ya kalau pemerintahnya sendiri, khususnya kepala daerahnya, ya itu tidak berpihak kepada kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu buyar semua itu. Itu buyar semua. Ya. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Ya. Sekarang saya coba ke soal pendidikan nih Pak Dokter. Apakah udah tercapai nih Pak Dokter dalam beberapa tahun ini? Iya, jadi pendidikan itu kan masalahnya ada 2 paling tidak menurut saya. Yang pertama masalah pemerataan dan penyebaran. Ya, di beberapa tempat ya itu sarana prasarananya ya sama kebutuhan tenaga pendidiknya ya itu banyak ya, tapi di tempat yang lain itu malah kekurangan. Artinya penyebaran sekolahnya juga. Penyebaran sekolahnya baik tingkat SD, SMP, SMA. Kalau di tengah kota itu malah ada sekolah SD yang pendaftaran muridnya minim. Minim ya, hampir berapa orang, cuma beberapa orang saja gitu. Tapi di tempat yang lain itu malah kekurangan ya, sementara jaraknya kan jauh. Nah itu. Kemudian yang kedua juga ada ketimpangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, sekolah negeri kan dapat subsidi, dapat bantuan dari pemerintah. Sekolah swasta meskipun mendapat bantuan tapi masih minim. Ya, sementara pemerintah tidak selalu bisa mencukupkan kebutuhan sekolah negeri ini. Karena jumlah penduduk bertambah. Kenapa tidak ada subsidi juga untuk sekolah swasta? Apakah dalam bentuk fasilitas atau dalam bentuk pemberian beasiswa kepada masyarakat yang tidak bisa masuk sekolah negeri, terpaksa masuk sekolah swasta, tapi karena sekolah swastanya bayarnya uangnya mahal, uang sekolahnya, mereka tidak bisa masuk juga akhirnya. Kenapa tidak disubsidi nih, dibantu? Nah, atau sekolah swasta dibantu subsidi, dibantu operasionalnya, mereka menurunkan biaya uang sekolahnya, ya, sehingga masyarakat juga terbantu. Nah, ini kan mesti ada keseimbangan, ya, karena sekolah swasta juga sama, tugasnya mulia mendidik masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Ya, belum lagi persoalan antara guru honor dengan guru negeri. Ya, guru PNS, ya, bahwa guru honor, ya itu ya seringkali dalam kondisi yang tidak seimbang ya pendapatan mereka. Nah, mensubsidi itu, memberikan bantuan itu, saya kira ya itu masalah yang lain lagi. Kita belum bicara masalah kualitas ya. Kita baru masalah mencukupkan saja dulu. Mendasar ini. Yang mendasar ya. Kalau kualitas nantilah itu panjang diskusinya. Ya, jadi yang paling dasar itulah akses orang untuk mendapatkan pendidikan itu harus
merata, ya, adil, ya, baik secara wilayah maupun antara sekolah negeri dan sekolah swasta, guru negeri dan guru honor. Ya, itu. Ini soal ini Pak Dokter, soal banjir nih. Kabarnya kita nih butuh kanal besar nih. Saya juga yang tinggal di Panam malah pada posisinya di atas tapi kok banjir gitu kan. Gimana Pak Dokter? Iya. Ya, sebetulnya Pekanbaru ini sudah punya kanal-kanal. Oh, sudah. Ya, sudah punya kanal alami. Ya, kanal itu anak sungai. Ya. Ya. Anak sungai kalau sekarang kalau Sail itu sungai ya. Iya, sungai. Ya. Sungai Sail. Sungai Sibam. Sungai Kelulut. Ya. Kemudian aliran yang di Cipta Karya ya, itu menuju ke Sungai Kampar. Kemudian kalau di Rumbai ya, itu ada beberapa anak sungai juga ya. Ya. Nah, anak sungai itu ya, itu bisalah kita anggap itu sebagai kanal. Ya. Sungai Sail itu kan sungai yang paling banyak mengalirkan air Pekanbaru ini. Sepertiga daerah Pekanbaru bagian selatan itu ngalir ke Sungai Sail. Ya. Sungai Sail itu punya anak-anak sungai juga, Sungai Tangkerang, ya, Parit PU, ya, yang melintasi Jalan Paus. Nah, kanal atau sungai-sungai itu, ya, itu bermasalah. Kenapa? Ya, ada yang sempit, ada yang dangkal. Nah, itu harus dilakukan pengurukan. Nah, itu tidak dilakukan ya, dalam jangka waktu yang lama. Ya, kalaupun dilakukan pengurukan, ya menurut saya tidak serius lah, gitu ya. Cuma beberapa itu sudah selesai. Enggak, ini harus masif. Ya, memang disiapkan dia untuk menampung dan mengalirkan air. Berarti sudah puluhan tahun nggak dikeruk? Menurut saya udah lama sekali. Ya, udah lama sekali. Dan Pekanbaru ini kan tanahnya berpasir. Nah, itu kan cepat sekali dia. Pasir itu kan cepat mengalir di saluran. Nah, itu harus dilakukan pengurukan. Ya, mulai dari sungainya, anak sungainya, sampai ke saluran primer, ya, saluran yang lebih besar dan saluran sekunder yang di bawahnya. Pokoknya Pekanbaru ini, ya, 2 tahun tuh, ya, kalau mau diselesaikan banjirnya 2 tahun pertama itu mengeruk aja lah, melancarkan air aja. Nah, itu, ya, kita salurannya sudah ada, cuma saluran itu tersumbat, terhalang. Oleh ya, ada yang karena sedimentasi pasir, ada yang oleh sampah, ada yang bangunannya roboh. Ya, ada orang yang membangun jembatan yang masuk ke halaman rukonya atau halaman rumahnya. Nah, itu halangan-halangan itu harus diselesaikan semua dulu. Nah, setelah itu baru pelan-pelan dibangun mana yang perlu dibangun, mana yang perlu dilebarkan. Tahapnya mesti seperti itu. Ya, tapi kalau belum apa-apa sudah bangun saluran-saluran di pemukiman, ya, asal bangun aja. Ya, tapi apakah itu menyelesaikan banjir? Belum tahu. Ya, jadi masih sistematis. Nah, itu yang sudah dituangkan dalam master plan pengendalian banjir. Ya, kalau bisa disiplin untuk menyelesaikan banjir dengan master plan itu, kalau bahasa Bang Dede tadi blueprint itu selalu selesai. Ya, tapi kalau acak-acakan, sporadis, mana yang banjir, wah itu keruk-keruk sana, itu ya hasilnya juga sporadis. Banjir ini kan sudah ada sistemnya itu, drainase ada sistemnya, dia ngalir lewat saluran itu. Nah, saluran itu yang dibereskan mulai dari hilir, mulai dari bawah, terus gitu sampai ke saluran yang kecil. Itu selalu selesai. Ya. Ini soal parkir, Pak Dokter. Apa memang harus ke pihak ketiga? Apa nggak bisa langsung dari di sub ya atau di mana? Iya. Sebenarnya parkir itu kan tergantung ketegasan pemerintah aja. Ya, yang menetapkan aturannya itu kan pemerintah. Ada perdanya. Mau diselenggarakan oleh pihak ketiga atau seperti apa? Ya, menurut saya itu masalah teknis. Ya, tapi yang penting adalah, ya, pertama, tempat yang boleh dipungut parkir tuh yang mana saja. Kemudian yang memungutnya siapa, ya. Sehingga parkir ini tidak menjadi liar. Ya, parkir itu kan di tempat tertentu saja. Ya, kalau pajak parkir sudah jelas ya. Pajak parkir itu yang di mall, di katakanlah deretan ruko-ruko yang sudah rapi, di hotel, ya, di beberapa tempat yang ada
apa namanya ampang-ampangnya Ya. gitu. Nah, itu sudah jelas tuh ya. Nah, ini yang parkir yang tepi jalan ini, Ya. retribusi parkir tepi jalan Ya. umum. Nah, itu yang menurut saya harus ditertibkan ya. Tidak semua tempat boleh dipungut ya. Tempat tertentu saja. Nah, itu harus diatur oleh pemerintah. Iya, iya. Nah, kalau pemerintah tidak mengatur itu, akhirnya ya pihak yang diberikan wewenang untuk mengut parkir itu, dia mengutnya sembarang aja. Iya, iya. Ya, depan rumah kita pun nanti di halaman kita pun datang dia. Iya, iya. Ya, gitu. Nah, itu yang harus diatur. Ya, kemudian bagaimana mereka menyetornya, pengawasan perhitungannya itu seperti apa. Iya, iya. Ya, jangan sampai ya yang masuk ke kantong orang-orang tertentu itu jauh lebih besar daripada yang disetorkan oleh pemerintah. Memang mengelola parkir itu butuh biaya, ya dipotong lah dari situ. Ya, tapi besarannya, pembagiannya, kemudian perhitungannya, ya itu harus jelas, ya harus transparan. Ya, kalau itu dilakukan menurut saya, ya Pekanbaru ini bisa ya banyak tempat yang bebas parkir. Mungkin nggak yang kayak mau contoh kecil di Malaysia gitu. Ya. Ada koin-koin gitu, Pak Dokter. Bisa, ya prinsipnya bisa. Bisa. Ya, bahkan ada beberapa daerah di Indonesia ini Udah ada. yang dia parkirnya itu bayarnya itu sekali setahun aja. Oh. Ya, tadi yang kita yang platnya katakanlah BM, ya, atau platnya Pekanbaru, ya, itu bebas parkir karena kita sudah bayar setahun misalnya 50.000 atau 100.000. Nah, yang dari luar kota, nah itu yang ditarik karena dia tidak bayar. Sangat dimudahkan, ya bisa seperti itu kan? Ya, nanti tukang parkirnya digaji oleh pemerintah. Digaji, ya, diawasi dia. Nggak perlu nunggu banyak setoran dulu. Nah, nggak perlu setoran, nggak perlu karcis lagi. Paling karcis itu untuk yang dari luar kota aja, yang bukan orang Pekanbaru, yang di luar Riau. Nah, itu kan pemasukannya jelas. Dan masyarakat pun bebas kan, mau berapa kali parkir dia nggak akan ditarik lagi karena udah bayar dia. Nah, itu kan beberapa alternatif ya, beberapa pilihan. Ya, pada prinsipnya asal dia dikelola dengan baik, transparan, ya, tidak menyulitkan masyarakat. Parkir ini kan sifatnya retribusi. Yang tepi jalan ya. Retribusi itu sifatnya pelayanan. Kita bayar, kita dapatkan pelayanan. Kalau kita tidak dapatkan pelayanan, tidak perlu bayar kita. Artinya parkir di tempat-tempat yang tidak berlobang, becek, kita susah parkirnya, itu nggak perlu dipungut parkir. Kenapa? Pemerintah nggak bisa memberikan pelayanan. Kecuali yang pajak parkir kayak di mall, di hotel, di beberapa tempat ruko yang sudah rapi, itu pajak. Nah, pajak itu dipungut oleh yang punya usaha itu, mall, hotel, mereka yang mungut. Nah, baru mereka bayar pajak ke pemerintah. Ya, berapa persen tuh, 10% atau berapa gitu ya. Itu. Ya. Siap. Baik, udah cukup panjang nih Pak Dokter. Mungkin ada closing statement Pak Dokter. Silakan buat warga Pekanbaru. Siap. Iya, jadi Pekanbaru ini kan bukan punya wali kota. Pekanbaru ini bukan punya saya, bukan punya Bang Dede, bukan punya partai atau sekelompok partai, sekelompok orang. Pekanbaru ini punya kita semua. Ya, dan sekarang ini adalah event, ya, titik yang sangat menentukan untuk nasib kita ke depan, 5 tahun ke depan itu. Ya, sekarang inilah. Ya, jadi kalau upaya-upaya untuk pemilihan kepala daerah, ya, itu masyarakat harus mau terlibat. Ya, terlibat, memberikan kontribusinya. Ya, kalau perlu dorongan ini yang lebih kuat dari masyarakat. Ya, kalau calonnya apalah, sampai manalah kemampuannya kan. Ya, seperti saya, kemampuan saya terbatas. Tapi kalau masyarakat memang sama-sama berkehendak Pekanbaru ini yang dikelola dengan baik, ya berikan dukungan, ya dukungan kepada sistemnya, kepada pola penyelenggaraannya, menyuarakan cara-cara pemilihan yang baik, ya sehingga ya ke depan ya kota kita ini, daerah kita ini, bahkan negara kita ini tidak gini-gini aja. Ya, jangan sampai nanti yang menjadi wali kota tuh ya mereka yang punya banyak uang, yang bisa bayar partai, yang bisa bayar untuk
sosialisasi masyarakat, yang sanggup nyiram-nyiram yang banyak. Nanti yang jadi wali kota itu, ya mohon maaf, ya bisa saja mafia yang besar. Astagfirullah. Atau bandar-bandar yang mana gitu kan, yang sanggup dia. Nah, itu yang jadi pemimpin kita. Saya tidak mau itu. Betul. Ya, kita berusaha, ya sesuai lah dengan norma-norma pemilihan. Ya, KPU sudah menetapkan aturan-aturannya. Ya, tapi tergantung kepada masyarakat lagi seperti apa. Ya, mudah-mudahan saya yakin ya masyarakat Pekanbaru ini lebih realistis, lebih cerdas, ya lebih bertanggung jawab, ya kontribusi kita. Nah, nanti kita ditanya kan. Kalau saya nanti Bang Dede, ya kalau saya ditanya sama anak cucu saya, ya atau nih apa aja mesungut-sungut aja katanya kan, dulu ngapa Datuk apa namanya? Nggak ada upaya Datuk katanya kan, nggak ada usahanya. Saya bisa jawab, Datuk dulu sudah berusaha. Tapi kalau saya nggak berusaha, nggak ada upaya saya, nanti cucu saya bilang, nggak pakai Datuk nih, banyak cakap aja katanya kan. Itu tanggung jawab ya. Saya tanggung jawab itu yang saya pegang. Ya, saya kira masyarakat juga seperti itu ya, punya tanggung jawab yang sama untuk daerah kita ini bisa menjadi lebih baik, berkontribusi. Ya, gitu Bang Dede. Terima kasih Pak Dokter. Baik Sobat Geomek, semoga bermanfaat dan Pekanbaru 1 terwujud buat Dr. Muhammad Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.